hukum pokoknya, nggak terima. Tidak ada guru ingin menganiaya muridnya. Sebagaimanapun seorang guru kepada muridnya, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Dari dulu ketika menjadi guru, concern di penegakan kedisiplinan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Saya akui, dan itu Ibu minta maaf ya Mbak. Ya, Kalau hari itu, ya sama-sama kita minta maaf. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema menindak murid merokok malah jadi masalah. Dengan narasumber Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim. Pemerhati Pendidikan Ronald Sinaga. Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PB PGRI Maharani Siti Sophia. Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia Halimson Redis. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Ho, apa kabar Ho? Alhamdulillah kabar baik Vi. Oke, kita buka aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Masih ramai di jagat media sosial ya teman-teman dan juga pemirsa. Ini bahkan tadi terakhir sebelum siarannya masih ada semacam kayak video-video yang satir ya, seakan-akan satir. Bahkan juga menjadi ruang speak up juga dari para guru nih. Bicara soal aksi kekerasan terhadap siswa SMA N1 Cimarga di Banten. Nah, sayangnya kenapa sih harus ada kekerasan di lingkungan sekolah gitu loh ya. Padahal kan sebetulnya sudah ada protapnya. Sudah ada Permendikbudnya. Sudah ada undang-undang perlindungan anaknya. Namanya guru, paham dong seharusnya dengan perangkat tersebut. Tapi ini berbicara kekerasan, Pi. Kok saya ngelihatnya, ini kekerasan apa dulu yang dimaksud? Sentuhan yang penuh cinta untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik muridnya yang tadi dikatakan di lingkungan sekolah, bahkan di dalam kelas informasinya merokok. Nah ini yang saya coba capture. Apakah benar-benar guru ini melakukan kekerasan sampai menimbulkan luka dan seterusnya? Atau sama seperti orang tua kita misalnya mendidik kita, Vi, di rumah. Ketika kita nakal ya ada cubitan penuh kasih lah. Ada sedikit sentuhan tangan penuh kasih lah. Kan seperti itu. Nah ini kan yang oknum yang merokok laki-laki ya. Siswa laki-laki. Yang konon katanya melakukan kekerasan adalah kepala sekolah perempuan. Ini tidak ada gender sebetulnya. Bukan tampar kali, Ho. Betul, itu maksud saya. Rasa sayang. Nah, itu maksud saya. Kan sama lah. Ini kita berkaca zaman kita sekolah dulu, Vi. Gimana kita hormatnya sama guru. Gimana kita hormatnya sama guru, kita menegakkan aturan karena apa? Gurunya tegas. Sempat nggak ngalamin? Ketika kuku kita panjang, dipukul pakai penggaris kayu yang panjang. Akhirnya besok kita nggak berani tuh, Vi. Kuku panjang datang ke sekolah atau rambut gondrong, ditarik jambang kita misalnya. Apusan kayu melayang di atas kepala. Kita nggak pernah menganggap itu kekerasan, itu bentuk cinta guru. Tapi begini, yang menarik juga, terlalu berlebihan juga ya. Kalau misalnya lulusan SMA ini kemudian di-ban juga kabarnya kayak gitu. Untuk mereka nanti kelak mencari pekerjaan. Agak lebay menurut saya ya. Oke, langsung saja kita bahas pada malam ini tema ini yang menarik ya. Ini dari saya akan mengundang Bung Satriwan Salim. Baik, saya akan mengundang Bung Halimson. Kami persilakan. Kita akan dengarkan suaranya. Ini sama-sama guru ya? Sama-sama guru nih. Tapi di Dua Sisi nggak tahu pernyataannya berbeda atau sama nih kira-kira. Baik, saya ingin ke Bang Satriwan. Mas Satriwan, jadi Anda meng-capture apa yang terjadi di SMA 1 Cimarga ini seperti apa? Ada murid yang merokok, kemudian kepala sekolahnya memberikan tamparan kasih sayang lah kalau bahasa sayanya. Iya, terima kasih Mas Adit. Sebenarnya KBBI itu jelas ya, membedakan antara kekerasan dengan ketegasan. Itu dua hal yang berbeda. Yang kedua adalah kalau kita berbicara regulasi gitu ya, Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai dasar guru di dalam bekerja, melakukan profesi, melaksanakan profesi, itu sudah mengatur bagaimana
tata tertib atau bagaimana etika guru dalam mendidik. Di Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, pasal 14 ya, ayat 1 huruf F. Saya akan bacakan. Guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian serta ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kedua, sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Kaidah pendidikan yang mana yang membolehkan memukul anak untuk mendisiplinkan? Mohon dijawab itu. Yang kedua adalah undang-undang yang mana yang melegalkan memberikan pukulan kekerasan kepada anak dalam rangka mendidik anak. Yang ketiga, kode etik guru siapa? Apakah FGI, apakah PGRI, apakah kami P2G? Rasanya tidak ada. Yang namanya kode etik guru yang menjelaskan, yang membolehkan guru menggunakan kekerasan di dalam mendisiplinkan anak. Nah, jadi kalau kami melihat bahwa memang sebenarnya tidak harus perspektif biner seperti ini. Karena bagi kami di P2G, semua pihak sebenarnya punya andil dalam kesalahan tersebut. Baik dari sisi guru, ya kan. Yang kedua dari sisi anak merokok juga sebenarnya keliru. Ada undang-undang kesehatan yang mengaturnya, yang melarangnya gitu ya. Bahkan dendanya juga besar kalau dia melakukan pelanggaran itu. 50 juta gitu ya. Itu undang-undang kesehatan dan PP turunannya. Yang kedua Permendikbud nomor 64 tahun 2015. Tapi terkait dengan kekerasan juga gitu ya. Kita sebagai orang dewasa mestinya menjadi teladan, mestinya menjadi contoh. Karena filosofi pendidikan, apakah itu menggunakan Ki Hajar Dewantara, misalnya sebagai bapak pendidikan kita, Ki Hajar di dalam bukunya Wasita tahun 1929, ya kan nomor 8, beliau mengatakan bahwa tidak boleh pendidik itu memberikan hukuman yang sifatnya pembalasan dengan rasa marah, dengan rasa dendam kepada anak. Nggak boleh itu? Nggak boleh kata Ki Hajar. Baik. Jadi siapa kira-kira filsuf pendidikan atau bapak pendidikan yang dirujuk oleh guru yang menggunakan kekerasan dalam rangka mendisiplinkan anak? Yang kedua, undang-undang apa yang memberikan legalitas untuk memberikan kekerasan kepada anak? Kalau kita berbicara undang-undang guru dosen tadi jelas dilarang juga. Belum lagi berbicara undang-undang perlindungan anak. Ya kan nomor 30 berapa? 5 tahun 2014. Pasal 76C. Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan kepada anak. Itu juga peraturan teknis di bawahnya Permendikdasmen ya, Permendikbud nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Perangkatnya sudah lengkap ya sepertinya ya. Sebenarnya perangkatnya sudah lengkap, yang belum lengkap adalah pemahaman guru dan pemahaman semua saya pihak. mau masuk ke sana. Saya ingin ke Bang Oke. Halimson deh kalau gitu. Guru panggilnya abang nggak apa-apa lah ya mungkin malam ini ya. Guru itu untuk malam ini boleh. Guru itu Oke. kalau di kelas. Bang Halimson, pertanyaan saya pertama. Saat ini, detik ini, di depan Anda ketika Anda mengajar, ada anak sedang merokok. Apa yang Anda lakukan? Kalau sudah kelihatan di depan mata, itu anak saya tarik, Pak. Ditarik apanya? Rambutnya gitu? Oh, tarik diajak keluar. Oke, lalu? Sini kamu rokok, kita keluar. Baru kita sidak di situ. Nah, apa yang dilakukan terhadap dia? Ya, kalau dia melawan, kita marahin dia. Dengan cara Mike-nya apa? boleh lebih dekat, Bang. Dengan cara apa, Bang Halimson? Mike-nya lebih dekat lagi. Misalkan kita tarik ini, kita keluar dulu, jangan di kelas. Oke. Oke. Kita keluar. Oke. Kalau di dalam kan tentu mengganggu yang lain Ya, kan kita Oke. keluar. Oke. Nah, Ajakan keluar itu untuk apa ya? untuk membicarakan dia merokok, kamu tuh merokok mau ngapain? Bukankah Tidak bagus apa. disosialisasikan kepada yang lain kalau misalnya merokok itu kan bahaya buat anak-anak. Itu nanti setelah selesai ini kan kita mengamankan dia dulu, Pak. Oke, mengamankan itu bukan dalam artian untuk dilakukan kekerasan terhadap Iya. yang bersangkutan. Tujuannya untuk mendidik dulu. Kita ajak dia, kita ajak secara persuasif dulu gitu kan. Kita bicara, gimana? Kamu tuh mau ngerokok atau mau ngapain di kelas ini? Oke. Kalau kamu mau ngancam atau mau mengganggu kelas, Oke. mendingan kita keluar atau kamu keluar dulu. Oke, kita stop dulu kita belajar. Saya sudah tinggalkan. Oke. Kita bicara. Oke. Nah disitulah dia kelihatan antara dia suka atau tidak gitu kan. Oke. Berarti kan kalau dia sudah Dia ada perlawanan? merokok di kelas di depan kita, berarti dia sudah menantang guru gitu kan. Nah, apakah Melanggar harus aturan jelas apakah tuh harus ya? dengan cara yang Aturan keras jelas. juga dilakukan terhadap yang bersangkutan? Kenapa? Apakah harusnya dengan cara yang keras juga terhadap yang bersangkutan? Ya harus kita keras karena dia sudah menantang. Keras dan tegas begitu Dia maksud Anda? tegas, intinya tegas karena dia sudah. Meskipun perangkatnya tadi dijelaskan cukup banyak loh. Iya, kita tidak jelaskan kan kayak perangkat itu kan sudah ada, makanya itu guru sudah menjadi pegangan perangkat itu udah Baik. jelas. Jadi itu anak kita panggil. Artinya guru Iya. memang paham dengan perangkat, Betul. tapi ketika memang
mereka juga berhadapan dengan situasi yang sudah sangat-sangat yang tadi Anda katakan, perangkat tersebut tidak akan digunakan dong berarti? Ya itu kan pedoman kita. Kita anggap itu pedoman untuk kita bertindak. Oke. Gitu kan. Nah berarti kita sudah ada payung hukumnya. Tidak ada hormat dia terhadap kita begitu? Nah dia sendiri tidak hormat. Ini harus clear payung hukum untuk melakukan kekerasan kepada murid atau payung hukum mendisiplinkan siswa. Ini dua hal yang berbeda. Oh, ini berbeda nih? Oke, iya dong. Kalau itu mendisiplinkan. Untuk melakukan kekerasan kita tidak jelas. Karena kan jelas guru itu kan tidak boleh melakukan kekerasan apapun. Baik, saya ingin ke Bang Satriwan. Tapi kalau saya lihat tadi caranya Pak Halimson, sepertinya memang kayaknya sudah terpancing juga emosi gurunya berarti. Awalnya sudah terpancing, udah pasti kita ngajak dia keluar itu karena kita sudah terpancing. Karena dia sudah menantang kita di kelas. Betul. Ketika kita ngajar dia, ini anak kurang ajar loh. Betul. Iya toh? Kalau kita biarkan wibawa kita sebagai guru, hilang tuh. Hilang, betul. Pak. Baik, saya ingin ke Bang Satriwan. Bang Satriwan gini, Anda mengatakan bahwa aturan pedoman soal kekerasan yang dilakukan guru ini sudah sangat jelas. Ya. Tapi ketika kita berbicara soal kekerasan itu, batasannya sampai mana? Kayak misalnya saya ambil contoh tadi, ketika kuku kita panjang dipukul penggaris, ya kita menerima itu. Ketika rambut kita panjang terus jambang kita ditarik, kita menerima itu. Ya, apakah ini bagian dari kekerasan menurut Anda? Apa yang dilakukan guru ini? Ada verbal, ada non-verbal. Yang pertama adalah hukum itu harus ada kepastian hukum di dalamnya. Jangan ada wilayah yang abu-abu gitu ya, multi interpretasi. Nah, peraturan Menteri Pendidikan nomor berapa tadi 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu menjelaskan detail